bergabung gitu ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Matur nuwun semuanya, dulur Bani Arif malam ini menyempatkan mengikuti seri kemarin bersama yang lain-lain. Saya berinisiatif untuk mengadakan kegiatan ini supaya ya waktu, kesempatan, fasilitas dan lain-lain bisa kita manfaatkan untuk hal yang jauh lebih positif. Ketika ide ini digulirkan, semua menyambut dengan baik, alhamdulillah. Dan bahkan Mas Muji dan lain-lain juga kalau perlu bikin kelas-kelas nanti gitu. Cak Taufik ngajar apa gitu, rutin setiap hari apa gitu. Misalnya Cak Ali ngajar apa gitu, nahu kayak atau bahasa Arab kayak atau apa gitu. Ya monggo aja, tergantung minatnya nanti. Ini kan ini baru ngawali aja, baru menginisiasi, mudah-mudahan bisa disambut dengan baik dan nanti bisa lebih jauh bermanfaat di masa-masa berikutnya. Beberapa juga memohon kalau memang mau dibuat rutin, kalau bisa mingguan, kalau terlalu rapat atau terlalu kerep gitu ya bisa 2 minggu sekali, monggo gitu. Dan mintanya di hari Ahad gitu, karena mungkin hari yang semuanya insya Allah libur gitu ya. Kebanyakan libur lah, mungkin yang sekolah ya sekolah gitu ya, yang hari Ahad gitu. Ya. Semuanya memang nggak libur tamak beras. Nggak libur tamak beras. Iya. Ya, nanti bisa, pokoknya mengalir saja lah, nanti dilihat kira-kira kemungkinannya yang terbaik seperti itu. Tentunya ini kita ingin memanfaatkan potensi yang ada di Bani Arif ini, yang saya yakin dan semuanya juga yakin cukup besar potensinya. Nah, maka wadahnya adalah sharing, jadi berbagi gitu. Bisa jadi apa yang diketahui oleh satu pihak belum tentu diketahui pula oleh pihak yang lain. Jadi dengan sharing ini semakin menyebar luas pengetahuan, pemahaman, atau mungkin bahkan ilmu-ilmu yang lain nanti bisa lebih luas tersebar di kalangan Bani Arif, keluarga Bani Arif yang sudah cukup besar ini gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu, mohon maaf Cak Taufik, kemarin juga saya agak paksa gitu ya untuk jadi narasumber di seri pertama ini. Itu walaupun mintanya yang buka gitu, sekarang saya aja yang buka, jenengan yang narasumber. Nanti semua harus kebagian giliran lah gitu ya. Kebagian giliran nggak tahu kapan gitu, mbuh cerita apa gitu ya. Mbak Ul Jogja bisa cerita tentang bikin kue yang baik itu gimana, monggo. Mas Iim cerita milih ayam potong sing apik iku piye, monggo gitu ya. Nggak harus ilmiah, nggak harus keilmuan, nggak harus diniyah, nggak harus apa namanya. Ya yang nyaman, yang bisa dibawakan nyaman, yang bisa dibagi oleh masing-masing itu seperti apa, monggo gitu. Karena pada dasarnya bottom line atau fondasi paling dasar yang kita lakukan dari ide ini adalah silaturahmi. Silaturahimnya, jadi kita berkumpul melihat wajah melalui Zoom ini saudara-saudara yang di Kalimantan, yang di berbagai tempat lagi lainnya gitu. Bahkan berharapnya sih kadang kalau memang memungkinkan gitu, anak-anaknya, saudara-saudaranya yang mungkin di Mesir, di
di mana-mana pun berada itu bisa ikut join supaya bisa tahu. Dan yang lebih jauh lagi, kemarin saya ngobrol juga sama Mas Muji dan yang lain-lain, Mas Iim dan lain-lain, berharapnya generasi muda, generasi milenial itu mulai muncul dengan wadah ini mulai muncul, dapat tempat nanti juga nggak perlu harus malu atau minder untuk sharing di sini, walaupun yang mengikuti mbahkung-mbahkungnya dan sebagainya, saya pikir nggak masalah karena ini keluarga sendiri juga. Justru mungkin bisa jadi sarana berlatih gitu, tampil di depan umum, di layar atau di depan kamera, kan saudara-saudaranya sendiri, salah ya nggak apa-apa lah, malah diingetin, malah dikasih masukan, sebaiknya begini begitu, jadi jauh lebih manfaat. Insya Allah banyak kebermanfaatan yang bisa nanti diraih dari agenda ini. Jadi ini hanya inisiatif, bentuknya juga masih dicari, masih mencari sambil berjalan, mengalir saja. Nanti sebaiknya gimana itu bukan semata-mata saya atau Cak Taufik, tapi juga ini adalah forum milik kita semua. Jadi mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita bentuk, kita arahkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Saya pikir itu, jadi kita juga nggak perlu harus berlama-lama, makanya kemarin settingnya 1,5 jam semuanya sudah selesai, jadi kalau memang bisa mingguan, sepekan 1 kali, 1,5 jam, saya pikir itu cukup. Jadi itu aja, mungkin prolognya agak panjang, langsung ke narasumber hari ini, yaitu Cak Taufik sebagai Ketua Hikmah Bani Arif. Kehormatan, beliau harus yang isi pertama duluan, nanti selanjutnya anggota-anggota atau warga Bani Arif lainnya bisa bergantian saling mengisi forum ini. Jadi itu aja, saya mohon maaf kalau mungkin agak memaksakan jadwalnya dan sebagainya. Tidak ada niat lain, tidak ada tendensi lain selain daripada memanfaatkan waktu, kesempatan, peluang, potensi semua yang ada untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Cak Taufik. Iku Mas Afan dah, aku ndelik iku Mas Afan. Kenapa Mas Afan? Ya iku, kok ingip-ingip Mas Afan diketokno wajahe. Ndi Afan. Lah iku, kok ingip-ingip tok ae. Wedi gantenge ketok. Iya. Oke ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat seluruh keluarga besar Bani Kiai Arif Said. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini edisi perdana kita bisa mengadakan pertemuan via Zoom yang direncanakan ini berkala dan berkelanjutan. Dan karena itu oleh Pak Segum, saya ditodong untuk mau tidak mau harus ngisi yang pertama. Risiko jadi ketum katanya begitu. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang perlu sesekali ada todong-menodong itu. Kode dulure nggak masalah. Nggak ono salah. Kabeh di sepuro salah. Tenang baik. Saya diberi judul yang sangat panjang. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, hikmah pelayanan haji umroh, dan keutamaan puasa tarwiyah dan arafah. Tapi karena waktu yang sangat pendek, itu tidak mungkin. Ya, nanti untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dia disampaikan oleh yang sepuh-sepuh lah. Apa Cak Bisri, apa Cak Ali, atau Kang Zaimi, iku luwe pantes ngomong masalah nguniku. Ya. Tapi kira aku gurung wayahe ngomong iku.
Makome durung wayahe ngomong iku. Enggak. Iku makom sesepuh iku. Aku gurung ngomong sesepuh soalnya. Kemudian urusan Tarwiyah dan Arafah baru saja saya share ke grup Bani Arif ya, supaya saya tidak usah ngomong itulah. Ya. Pokoknya muga-muga oleh barokah Tarwiyah Arafah gitu aja. Biar saya ngomong waktunya singkat, biar lebih fokus. Ya, biar nanti bisa fokus untuk pembicaraan hari ini. Sehingga hari ini atau malam ini saya hanya berbicara tentang haji saja. Biar nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa kita sharing di sini, terutama yang berkaitan dengan administrasi atau manajemen haji. Kebetulan saya ini jadi kasih haji tahun 2005 sampai 2012. 7 tahun lebih 2 bulan. Ketika saya jadi kasih haji, Man Romli itu ngomong ke saya begini, Pik, awakmu pantes jadi kasih haji terus Mbak Arif. Karena dulu Mbak Arif itu pernah ditugasi oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk ngurusi hajinya orang-orang NU. Ini yang perlu saya sampaikan pada seluruh Duriyah Bani Arif. Mbah Arif itu dulu diperintah Mbah Hasyim untuk ngurusi hajinya orang-orang NU. Ya, kalau dulu ngurusi haji nggak seperti sekarang. Kalau sekarang haji cuma 41 hari. Kalau panitia yang petugas non-kloter itu paling hanya 70 hari. Hanya 2 bulan setengah lah maksimal. Jadi ngurusi haji sekarang ini kalau bukan petugas yang mengiringi jamaah, paling hanya 2 bulan 10 hari. Tapi dulu zaman Mbah Arif, ngurusi haji yang mu'alim namanya, itu bisa sampai 8 bulan. Bisa sampai 8 bulan. Kapal laut yang jadi soalnya. Kapal laut, gorong ono kapal udara. 8 bulan. Inilah yang jadi sebab kata Man Romli, kenapa pondok di Balung Rejo itu tidak bisa berkembang pesat? Karena kiainya ngurusi jamaah haji. Jadi dulu itu di Balung Rejo sebenarnya sudah besar pondoknya. Ya, pondoknya sudah besar. Kemudian ketika Ya Arif jadi pengasuh, sering disuruh ngurusi haji ini. Ada beberapa ustadz yang dari Pondok Rejoso. Salah satunya yang saya ingat yang disebut oleh Man Romli itu Kiai Hisam. Kiai Hisam itu punya putra-putra, saya kenal banyak dari putra-putra beliau. Ada Ningsun di sebelah, ada yang teman kelas saya yang namanya Gus Fatih. Ya. Kiai Hisam itu nggak salah satu ustadz di Pondok Balung Rejo. Setelah santri-santri Pondok Rejoso ditinggal oleh kiainya ngurusi haji, maka banyak yang pindah ke Rejoso. Santri Balung Rejo pindah ke Rejoso. Kata Mbak Yai, kata Man Romli, ya akhirnya sing gede Rejoso duduk Balung Rejo. Padahal biyen gede Balung Rejo tinimbang Rejoso. Itu kata Man Romli. Wes walhasil saya ini tabarukan ngurusi haji. Barukan pada Mbah Ya. Nah, segenap keluarga besar Bani Arif yang saya hormati. Haji itu puncaknya Arafah. Ya. Saya pernah mendengar cerita dari Abah Jalil. Abah Jalil itu pernah bercerita begini. Kenapa disebut Padang Arafah? Abah cerita begini. Bien Nabi Adam dan Hawa itu ditempatkan di surga. Tapi karena melanggar larangan, larangannya itu kan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimina. Makan buah menurut para ulama, sebagian ulama itu makan buah khuldi. Walhasil singkat cerita diturunkan ke dunia. Konon Nabi Adam itu turunnya di daerah India. Sedangkan Hawa itu di daerah Jeddah sekarang. Jeddah itu dari kata Jadah. Bahwedo. Saya pernah ke makam yang menurut sebagian cerita itu makamnya Ibu Hawa di Jeddah. Alhamdulillah saya pernah bisa masuk ke makam. Dan kebetulan ketika saya masuk itu karena juru kuncinya itu ternyata orang Jombang. Aslinya Jagalan, berangkat ke Mekah itu tahun 67. Ini saya lakukan tahun 2004. Tahun 2004. Jadi beliau berangkat meninggalkan Jombang menuju ke Mekah itu tahun 67.
tahun 2004 dia jadi juru kuncinya makamnya Ibu Hawa. Jadi kalau kita masuk makam Ibu Hawa itu notok, kemudian sebelah kiri 2 makam itu makamnya Ibu Hawa katanya. Ya benar tidaknya sih wawalam. Jadi cerita dari Abah, kedua orang ini antara Adam dan Hawa itu kemudian saling mencari, berpisah, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Saking suwene gak ketemu, ketika ditakdirkan Allah ketemu di suatu tempat, keduanya tidak saling mengenal. Akhirnya malaikat Jibril turun, tanya kepada Adam, Adam, kon kenal sapa iku? Mboten, iku Hawa bojomu. Kita nggak bisa bayangkan ya, pisah 300 tahun itu ya opo gitu. Hawa juga ditanya, kon gak kenal iku? Mboten, iku Adam bojomu. Nah, karena keduanya pertama kali saling mengenal di tempat itu, maka tempat itu disebut dengan Padang Arafah. Ya, persisnya di Jabal Rahmah. Naik gitu ya. Makanya biasanya para jamaah haji itu kemudian ada ziarah naik ke puncak Jabal Rahmah, kemudian di sana menghadap Ka'bah, memanggil siapa keluarganya, tetangganya, kerabatnya yang diinginkan naik haji. Ya itu kan kebiasaan, benar tidaknya sih wawalam ya, tapi itulah salah satu kebiasaan dari orang-orang Indonesia. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, hal-hal yang besar administratif manajemen. Karena kalau isinya haji, insya Allah sudah banyak yang ngerti. Tapi saya ingat bahwa ketika kita bicara tentang haji itu, sebaiknya ini kita niati ya sebagai bekal, sebagai sangu kalau kita satu saat ditakdirkan oleh haji, bisa haji. Insya Allah seluruh dzurriyyah Bani Arif asal diniati betul, insya Allah semuanya bisa pergi haji ke Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Insya Allah. Jadi perlu diketahui kalau kita daftar sekarang, jadi kita daftar sekarang, itu nanti kita akan berangkat tahun 2050. Jadi nunggunya, daftar tunggunya hanya 30 tahun. Hanya 30 tahun. Ini yang normal ya, yang normal. Jadi kalau daftar sekarang, kuotanya kuota tahun 2050, Masya Allah. Kemudian untuk bisa daftar, itu minimal usia 12 tahun. Minimal usia 12 tahun, dan atau ya, orang yang pulang dari hajinya minimal sudah 10 tahun. Jadi kalau pulang hajinya tahun 2015, sekarang daftar nggak bisa masuk. Sistemnya yang menolak. Nunggu 10 tahun. Makanya kalau sampean punya porsi sekarang, mau berangkat haji, maka sebaiknya sebelum berangkat daftar haji mana? Berangkat haji mana? Sebab nanti persyaratannya kalau sudah pulang dari haji, kalau belum 10 tahun, nggak boleh daftar haji. Sistemnya yang menolak. Ya, dan itu nggak bisa dibujui. Gitu. Sistemnya yang menolak. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian, untuk tahun 2020 ini, sesungguhnya yang sekarang di-cancel, ditunda, karena memang pemerintah Indonesia dan juga banyak negara-negara lain sudah tidak merayakan haji. Karena tahun ini jumlah jamaah haji hanya dibatasi 1.000 orang. 1.000 orang. Jadi sangat-sangat sedikit. Padahal biasanya bisa lebih dari 2,5 juta, bisa 3 juta. Sekarang hanya 1.000. Ya nanti mungkin prakteknya ya lebih sedikit lah. Ditambah lebih dari 1.000 tapi nggak banyak. Ya terutama petugas-petugasnya. Jadi memang sangat-sangat dibatasi oleh pemerintah Saudi Arabia. Ini semuanya juga dalam rangka untuk menjaga diri, ya, itu nafsu. Dalam rangka untuk menjaga kesehatan karena dampak corona. Nah, jamaah haji Jombang tahun 2020 itu sesungguhnya jumlahnya yang mau berangkat itu ada 1.050. Ketika kemudian ada larangan tidak jadi berangkat, maka kemudian pemerintah memberikan solusi dana itu bisa diambil. Yang bisa diambil itu adalah dana pelunasan. Perlu diketahui bahwa
sesungguhnya dana haji yang harus dibayarkan seluruhnya itu kalau misalnya tanpa efisiensi itu sekitar 73 juta. Tapi prakteknya yang berangkat tahun ini ya, di samping uang muka 25 juta, maka pelunasannya hanya 11 juta. Hanya 36 juta. Kenapa hanya 36 juta? Yang 37 juta adalah hasil efisiensi setelah masa tunggunya sekitar 10 tahun. 9 atau 10 tahun. Rata-rata yang akan berangkat haji tahun 2020 ini adalah mereka yang daftarnya akhir 2010 atau awal 2011. Nah, menunggu sekitar 10 tahun ini mendapatkan dana efisiensi sekitar 37 juta. Karena dana itu oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama kemudian dikembangkan dalam bentuk sukuk. Kalau dulu tidak, kalau dulu disimpan di Bank Indonesia, kalau sekarang diputar. Nah, hasil putaran itu dikembalikan kepada jamaah. Tahun ini itu dapat pengembalian sekitar 37 juta. Jadi jamaah haji ketoke mek bayar 36, sakjane itu 73. Yang 37 hasil efisiensi. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat luas. Nah, Jombang itu tahun ini yang masuk kuota 1050. Kalau Jawa Timur 35.000 sekian. Kalau se-Indonesia itu 221.000. Itu sudah termasuk ONH plus, BPIH khusus. Dulu namanya ONH plus, kalau sekarang BPIHK kalau sekarang. Ini yang perlu dipahami oleh keluarga besar Bani Jalil. Karena itu, bagi jamaah haji yang tahun ini tidak jadi berangkat di Jombang misalnya, dan kemudian mengambil pelunasan, jumlahnya tidak banyak, hanya 15. Tahun 2021 tetap bisa berangkat. Tapi dia harus melunasi sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan tahun 2021. Karena mungkin ada perubahan, walaupun biasanya nggak banyak. Sedangkan jamaah haji calon jamaah haji tahun 2020 yang kemarin tidak bisa melunasi karena mungkin kena sebab corona dan sebagainya, tahun 2021 tetap akan dipanggil untuk pelunasan. Ya. Jadi supaya diberitahu oleh kepada teman, tetangga, kerabat, barangkali kemarin karena kasus corona tidak punya uang, tidak bisa melunasi haji tahun 2020, maka dia dipersilakan untuk melunasi haji tahun 2021. Akan tetap diberangkatkan. Dan itu menjadi prioritas. Jadi yang sekarang 2020 kemarin, ya, itu akan diprioritaskan secara otomatis untuk berangkat tahun 2021. Ya, nunggu 1 tahun. Termasuk petugas dan sebagainya kan sudah siap semua. Segenap keluarga yang saya hormati, berikutnya yang perlu saya sampaikan. Jamaah haji itu bisa maju, asalnya kan nunggunya 30 tahun. Bisa maju untuk lansia itu tidak pakai proses, beda dengan dulu. Kalau 2 tahun yang lalu untuk bisa maju itu persyaratannya adalah mengajukan dengan syarat usianya 75 dan dengan syarat sudah daftar 3 tahun. Itu kemudian dikirimkan ke Kemenak Kabupaten, Kota, dikirimkan ke Jawa Timur, berkasnya kemudian dikirimkan ke pusat. Di pusat kemudian dievaluasi. Kalau setelah pelunasan tahap pertama dan kedua masih ada sisa kursi, maka itu diberikan kepada pengajuan-pengajuan. Tapi mulai tahun ini tidak usah proses pengajuan. Jadi jamaah usia lanjut yang bisa maju itu secara otomatis. Secara otomatis. Sekarang yang bisa maju itu minimal usia 65. Untuk 65 sampai 80 tahun itu kalau sudah masuk daftar tunggu 15 tahun. Ini diingat-ingat. Untuk usia 65 sampai 80 tahun itu kalau sudah daftar tunggu 15 tahun baru bisa maju. Itu otomatis nanti. Untuk usia 80 sampai 90 tahun itu bisa maju kalau sudah masuk daftar tunggu 10 tahun. Sedangkan kalau ada seseorang yang ketika daftar usia 90 tahun, maka dia akan menunggu pemberangkatannya 5 tahun lagi.
Jadi kok berangkatnya umur 95. Ini. Oh, ya apa usaha? Ini aturan-aturan. Nah, kemudian bagi jamaah haji yang karena sesuatu maka bisa digabungkan, syarat penggabungannya itu kalau sudah daftar 3 tahun. Artinya begini, misalnya si A dan si B itu suami istri. Si A ternyata berangkatnya tahun 2025. Istrinya si B sekarang daftar. Nah, tahun 2020 ini daftar. Maka tahun 2025 si B ini bisa ikut berangkat. Ya, bisa ikut berangkat digabungkan dengan suaminya. Syarat untuk bisa penggabungan itu minimal sudah daftar 3 tahun. Yang bisa digabungkan itu adalah orang tua anak, ya tentu nanti ada persyaratan administratif, misalnya kakak atau akte lahir begitu ya. Atau suami istri, ya tentu kalau suami istri itu buku nikah. Ya. Atau karena dinas. Karena dinas. Ini bisa digabungkan. Tapi untuk sekarang catatannya adalah nyuwun sewu, bukan harus satu provinsi. Jadi kalau misalnya Jawa Timur dengan Jakarta itu nggak bisa digabungkan. Untuk tahun ini, tahun kemarin masih bisa. Saya di Madiun kemarin itu masih menerima mutasi dari Kalimantan dan juga beberapa tempat dari luar Jawa Timur masih bisa. Tapi tahun ini ada aturan yang bisa digabungkan itu adalah bukan hanya satu bandara, tapi satu provinsi. Jadi kalau dari Jombang ke Surabaya itu gampang, itu bisa. Tapi menggabungkannya dengan cara seperti itu. Nah, kemudian ada informasi penting lagi. Kalau ada calon jamaah haji wafat setelah tanggal 29 April 2019. Saya ulangi. Wafat setelah tanggal 29 April 2019. Maka bisa dilimpahkan atau digantikan oleh ahli waris. Syaratnya itu mati ini setelah tanggal 29 April. Ya, misalnya calon jamaah haji sekarang tahun ini kan sudah setelah 29 April mati, maka boleh dilimpahkan kepada ahli waris. Ahli waris itu siapa? Suami atau istri, orang tua atau anak, dan saudara kandung. Saudara kandung. Jadi yang dimaksud ini ahli waris itu yang seperti itu. Kalau menantu enggak bisa. Menantu enggak bisa. Apalagi saudara tiri enggak bisa. Jadi hanya saudara kandung, orang tua anak, atau suami. Termasuk yang bisa digantikan itu adalah yang sakit permanen. Ada orang sudah punya porsi, ya, ternyata dia sakit permanen, artinya tidak mungkin dia sembuh. Maka boleh dilimpahkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya lebih dari 1, harus ada surat pernyataan. Ya, misalnya dulure kandung 10, yang berangkat kan cuma 1, maka harus ada surat pernyataan memberikan mandat yang 9 orang ini tanda tangan. Harus begitu. Jadi mekanisme dan aturannya itu seperti itu. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan adalah tentang organisasi haji. Jadi begini, karena jamaah haji itu ribet sekali, artinya teknis operasionalnya, di sana bertemu dengan banyak orang, jamaah haji Indonesia itu 221.000, tentu penanganannya tidak mudah. Ada panitia itu petugas yang mendampingi itu ada petugas kloter, ada petugas non kloter. Petugas kloter itu ada 5, TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia atau sering disebut dengan Ketua Kloter, TPIHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia atau sering dengan disebut dengan kiainya kloter, 1 dokter dan 2 paramedis. 5 orang ini akan selalu mendampingi jamaah kemanapun. Kalau jamaah itu dari beberapa provinsi yang kebetulan pesawatnya besar, maka satu rombongan diisi, 1 kloter diisi 450.
445 jamaah dan 5 petugas. Tapi ada juga ya yang pesawatnya agak kecil, kayak dari Sulawesi, dari Aceh, itu satu kloter bukan 450, tapi 330 insya Allah ingat saya. Jadi ini. Nah, organisasi kloter itu kemudian diurut mulai dari bawah. Ada yang namanya regu. Satu regu itu 11 orang, termasuk ketua regu. Kemudian di atasnya ada rombongan. Satu rombongan itu 45 orang, termasuk ketua rombongan. Jadi ada 44 anggota dan satu ketua rombongan. Di atas rombongan itu ada yang namanya kloter. Satu kloter kalau di Jawa Timur itu 450 maksimal. Di atas kloter itu ada yang namanya, kalau organisasi resminya itu sektor. Tapi sebenarnya ada lagi, antara kloter dengan sektor itu ada maktab. Ya, ada maktab. Satu maktab itu biasanya ada 6 atau 7 kloter. Di atasnya itu ada sektor. Di Mekah itu kalau nggak salah ada 11 sektor. Di atas sektor itu ada dakar. Dakar itu ada di Mekah, Madinah, dan Jeddah. Ini supaya dipahami. Ya, jadi berjenjang organisasi jamaah itu karena rumitnya pengaturan jamaah. Rumitnya pengaturan jamaah. Ini yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara seluruh keluarga Bani Arif. Monggo yang mau sharing ya berkaitan dengan haji. Yang jelas kita bersyukur bahwa mbah kita, Mbah Yai Arif, itu orang yang dulu sempat ngurusi haji dalam waktu yang sangat lama. Saya ingat cerita Mak itu cerita ke saya, biyen itu baik Mbah Yai Arif itu diurut sing arep dalam haji. Pas gilirannya aku, Abayai sedo. Tapi katanya Mak, aku biyen itu di dalam kandungan maknyai Aminah, itu 6 bulan pulang dari perjalanan haji. Jadi jarine wong-wong aku wis war banyu jam-jam. Soalnya dalam kandungan maknyai itu ketika beliau perjalanan pulang ya. 6 bulan dari tanah suci. Jadi itu artinya Abayai kita itu orang yang sangat perhatian pada jamaah haji, maka mudah-mudahan kita, anak cucunya, dzurriyyah keturunannya, semuanya nanti ditakdirkan bisa pergi haji. Allahumma amin. Jadi ini saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan haji, terutama berkaitan dengan administratif, yang isinya haji kalau kita bicarakan nanti terlalu lama, mungkin dalam waktu yang lain kita mungkin perlu ada materi khusus, monggo itu ya. Tapi untuk sementara yang berkaitan dengan manajemen administrasi ini, saya sampaikan kepada panjenengan semua. Nah, sebagai pengantar untuk dialog pada hari ini, selanjutnya saya serahkan lagi kepada host Mas Ahmad. Terima kasih yang menginisiasi acara ini, ya mudah-mudahan manfaat dan barokah. Monggo Mas Ahmad. Oke. Matur nuwun, Cak Taufik, paparannya sangat bermanfaat lah menurut saya. Jadi yang selama ini banyak yang kita nggak tahu jadi tahu. Mudah-mudahan yang lain juga demikian. Kita ini ya, kita ada yang mau tanya, monggo ya. Ada yang mau menyampaikan? Monggo loh. David dibuka semua aja ya, Ed. Assalamualaikum, banyak. Nggih, monggo, sinten nggih? Saya Mas Mama, Iim. Im. Oh, ya, oke. Nggih, monggo. Suaranya kok kecil, Mas Im? Ya, ini agak jauh mungkin. Sudah. Berumangan nih, berumangan. Oh iya. Ya, monggo. Kemarin bulan November, alhamdulillah umroh itu kayaknya ada kayak visit 2030 atau 2000 berapa gitu ya Saudi itu. Apakah memang ke depan kemungkinan jatah untuk jamaah haji Indonesia itu akan ditambah karena perluasan juga terus berlanjut, biar nggak kasihan juga yang antri lama-lama itu. Kalau kuota Indonesia bisa ditambah kan yang antri lama bisa maju. Logo kayak semboyan ke Vision 2030 atau apa gitu kemarin tuh di Saudi itu. Terima kasih, tanya itu aja. Matur nuwun. Terima kasih. Jadi begini,
kuota jamaah haji itu dihitung dari jumlah penduduk muslim dibagi 1000. Jadi kalau sebuah negara jumlah penduduk muslimnya 1 juta, maka kuota hajinya 1000. Kuota hajinya 1000. Kalau sekarang kuota jamaah haji Indonesia itu 221.000, itu artinya asumsi jumlah penduduk muslim Indonesia 221 juta. Ini supaya dipahami, ya. Jadi 1.000 umat Islam kuotanya 1 orang. Kalau 1 juta maka 1.000. Nah, kalau Indonesia itu kuotanya 221.000, artinya jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam itu dihitung 221 juta. Tahun lalu 2019 Indonesia mendapatkan tambahan 10.000 dari pemerintah Saudi Arabia. Ditambah 1.000. Itu karena memang Indonesia sangat ngotot, Pak, untuk nambah. Kalau kita alasan nunggunya itu 30 tahun, Malaysia itu 45 tahun. Malaysia itu. Jadi kono bayi lahir proco daftar berangkatnya wis umur 45. Kita 30 tahun itu, makanya saya mengatakan hanya 30 tahun. Tapi 30 tahun itu Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Nanti kalau di Jawa Tengah mungkin tidak 30 tahun, mungkin hanya 25 tahun. Ya. Jadi yang panjang itu Jawa Timur, Sulawesi Selatan itu panjang. Aceh juga, Aceh. Aceh juga panjang. Yang termasuk yang panjang itu Jawa Barat itu Depok. Karena di Jawa Barat itu kuotanya tidak per provinsi. Jawa Barat itu satu-satunya provinsi yang kuotanya dibagi per kabupaten. Maka yang paling panjang itu Depok. Paling panjang. Jadi penduduknya sedikit, tapi yang daftar paling banyak. Itu Depok. Nah, selain Jawa Barat itu kuotanya adalah per provinsi. Termasuk Jawa Timur. Kuotanya itu 35 sekian. Karena penduduk Jawa Timur yang beragama Islam, itu ya 35 juta lebih itu. Jadi membagi kuota itu berdasarkan jumlah penduduk yang ada di negara. Nah, karena itu kita ya tentu berharap agar seperti yang disampaikan Iim tadi, kuota Indonesia tahun depan itu ditambah. Tapi tentu ini dengan lobby-lobby, apalagi sekarang ini perluasannya itu luar biasa. Jadi kalau tidak ke Mekah itu misalnya 2 tahun, 3 tahun itu sudah pangling itu. Mekah itu sekarang bangunannya sudah sampai, yang namanya Masjid Kucing itu sudah hilang katanya. Jadi luar biasa perluasannya. Masjid itu sampai Ma'la sekarang. Jadi bagi yang sudah pernah itu bisa membayangkan betapa luasnya sekarang. Demikian juga di Madinah, perluasannya luar biasa. Saya juga berharap seperti yang disampaikan oleh Im tadi. Cuman memang ada hal-hal yang sulit diatasi. Contohnya misalnya Mina. Mina itu paling ribet. Kalau Arafah mending. Mina itu paling ribet. Karena tempatnya sedikit, tapi jamaahnya luar biasa. Karena itu kalau panjenengan lihat di Mina, tenda-tenda di Mina, ya, kalau jamaahnya tidak ada yang tanazul, 1 kloter, ya, 1 maktab yang terdiri 6-7 kloter, itu isinya itu sudah penuh. Yang namanya tenda itu sulit digunakan untuk tidur. Yang namanya kamar WC, ya, kamar mandi, kamar kecil, itu antrinya luar biasa. Itu di Mina. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali kalau ada fatwa, apa itu dari MUI, atau dari siapa itu misalnya, berfatwa bahwa mabit di Mina itu sunnah. Kalau kita melihat di, ya mohon maaf bagi yang pernah belajar ya, kita rata-rata kita itu takrib ya, di sana pendapat Imam Rafi'i kalau nggak salah, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, itu hukumnya sunnah. Bukan wajib. Kalau wajib kan kena bayar dah, kalau sunnah kan dah. Nah, kalau itu difatwakan, nanti orang-orang Indonesia atau pada umumnya jamaah itu tidak mabit di Mina, mungkin bisa terkurangi. Kalau sekarang, kalau jumlah jamaah ditambah, yang ribet itu ketika di Mina. Kasihan orang-orang yang sepuh, yang sakit, itu karena antri WC-nya itu panjang. Nyun sewu banyak ditemukan
Orang-orang itu kemudian pipisnya itu di luar WC karena nggak kuat antri ini. Makanya kalau nyuruh saya pas saya jadi ketua kloter itu mesti ada kabia yang saya runding. Saya minta tanazul. Saya pernah yang kemarin yang terakhir saya jadi ketua kloter itu ada kabia yang bersedia saya runding meninggalkan Mina itu 3 rombongan. Sehingga tendanya tak nggone ijen ku enak. Itu contoh aja. Karena memang susahnya tempat. Padahal Mina itu kan sudah berluas. Mina yang sekarang itu diperluas sudah berapa kali? Melewati terowongan. Diperluas lagi lewat terowongan lagi. Jadi bukan Mina Jadid. Jadidul Jadid itu sudah. Sampai mabit tulisannya mabit di Mina. Tendone tendo Mina. Tapi di atas tulisannya Musdalifah. Jadi saya pernah heran. Iki piye iki? Iki jare tendo Mina. Tapi tulisannya iki wilayah Musdalifah. Ya karena memang perluasan yang terus perluasan untuk Mina. Itu saja tidak cukup. Makanya yang disampaikan oleh Iim tadi, mengajukan untuk tambah kuota itu bisa, ya. Tapi sesungguhnya persoalannya itu bukan hanya itu. Ada persoalan yang lebih ribet mana? Di Mina. Kalau di Musdalifah mungkin tidak seberapa ya, karena kita hanya sebentar. Apalagi nanti kalau ada fatwa mabit di Musdalifah itu sunnah, tak sing diliwat. Kalau Arafah tempatnya sangat luas, jadi tidak ada masalah kalau Arafah. Arafah itu masih banyak tempat yang kosong, apalagi tempat yang dekatnya Jabal Rahmah itu masih banyak yang kosong. Hanya masih memungkinkan jamaah ditambah itu. Tapi kalau sudah Mina, Masya Allah, itu yang paling berat. Saya dulu pernah membayangkan, andaikan pemerintah Saudi Arabia bikin hotel di Mina, ya, yang satu hotel kapasitasnya bisa 20.000, bisa 30.000. Tapi itu hanya ditempati 3 hari. Dalam setahun hanya ditempati 3 hari. Itu mungkin ada solusi seperti itu. Ya, tapi kan kayaknya berat untuk seperti itu. Ya. Belum lagi soal Balang Jumroh. Balang Jumroh itu sekarang pakai bertingkat sampai 5 tingkat. Dan Balang Jumroh sekarang itu yang berat justru berjalannya. Karena perluasan Mina ini, maka ada tenda yang jaraknya dengan Balang Jumroh itu sampai 7 kilo. 7 kilo ini kalau berjalan PP 14 kilo. Memutar antara Jumroh Ula Wusto Aqobah itu 1 kilo. Maka seseorang yang akan Balang Jumroh kalau tendanya jauh ini, 1 kali lempar ya, pada 1 hari, itu berjalan 15 kilo, bisa kita bayangkan. Itu tanggal 10 dia lempar Balang Jumroh itu berjalan 15 kilo, tanggal 11 15 kilo, tanggal 12 15 kilo. Itu kalau ditambah Nafar Sanim tanggal 13 15 kilo lagi. Bisa kita bayangkan jalan kaki 60 kilo selama 4 hari. Apa gak teklek? Jadi ada banyak persoalan yang memang ini harus diantisipasi. Makanya kemudian banyak orang yang kemudian menggunakan cara lempar jumroh itu tidak setiap hari. Misalnya tanggal 10 lempar, tanggal 11 dilempar tanggal 12. Itu kan tidak apa-apa. Atau sekalian dilempar tanggal 13 juga tidak apa-apa. Mengakhirkan lemparan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu memajukan lemparan. Jadi tanggal 11 dilempar tanggal 12 itu tidak apa-apa. Jadi melempar tanggal 11 dulu selesai, memutar, lempar tanggal 12 itu tidak apa-apa. Jadi itu bagian dari strategi supaya jalan kakinya tidak terlalu panjang. Jadi ini hal-hal yang saya kira memang itu rumitnya persoalan haji itu di situ. Di satu sisi kita ingin ditambah kuotanya, tapi di sisi lain fasilitas di sana, terutama di Mina yang ya kecuali tadi itu ada fatwa dari Majelis Ulama yang menyampaikan jamaah di Indonesia tidak harus mabit di Mina. Yang mau mabit monggo, yang tidak ya monggo, itu enak itu. Cuma persoalan sampai sekarang kan belum ada fatwa itu. Saya kira itu tambahan dari saya menjawab saudara Iim. Monggo yang lain. Iya, monggo yang lain. Ini ada Mbak Atin ya itu, Bandung ya. Oh, tuh, udah sehat gitu kayaknya ya. Yang lain monggo.
waktunya tinggal 12 menit lagi. Atau kalau memang sudah nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak harus jam 9. Sambil menunggu kalau ada yang tanya, saya tambah. Jadi, Oke, enggak. jamaah haji Indonesia itu ada petugas. Petugas itu ada yang saya katakan tadi, tugasnya adalah mendampingi jamaah. Satu, ketua kloter. Untuk ketua kloter ini memang boleh belum haji, tapi diutamakan sudah haji. Kalau pembimbing kloter itu harus sudah haji. Kalau ketua kloter itu harus ASN Kemenang. Ya, yang ini yang harus dipahami. Untuk ketua kloter itu harus ASN Kemenang. Tapi kalau pembimbing kloter tidak harus ASN Kemenang. Boleh dia pengurus ormas, NU, Muhammadiyah, MUI, pengasuh pondok juga boleh. Ya. Monggo kalau Mas Sama atas nama pondok Al-Hikmah Balukerjo daftar tadi pembimbing kloter boleh gitu. Jadi kalau untuk pembimbing itu tidak harus ASN. Tidak harus ASN. Ya, boleh. Tentu persyaratannya nanti ya ada gitu. Sedangkan ketua kloter memang harus ASN. Ya, kenapa ASN? Karena yang berat itu ketua kloter. Kadang-kadang kalau bukan ASN, engko nek gak patek gelem nyambut kae kono, memberi sanksinya itu berat. Memberi sanksinya itu repot gitu loh. Tapi kalau ASN kan gampang. Kalau ASN itu gampang. Jadi ono awas-awasi itu gampang nih ASN. Jadi untuk ketua kloter memang harus ASN. Sedangkan untuk dokter itu ada paramedis ada 3, 1 dokter dan 2 paramedis, 1 putra dan 1 putri. Sekalipun kelihatannya 3 orang, tapi di sana nanti paling banyak bekerja itu tim paramedis. Apalagi kalau mendekati wukuf di Arafah, itu 1 hari kadang-kadang yang periksa bisa 100, bisa lebih. 1 hari jumlah 1 kloter itu 450, tapi yang periksa bisa lebih dari 100. 1 minggu menjelang wukuf. Wes, waktu didik periksa, greges didik periksa. Sampai dokter itu gak kober. Saya pernah mendampingi dokter yang pernah dalam 1 hari yang periksa itu 200 orang. Hampir separuh kloter ikut periksa nang dokter. Padahal yang meriksa cuma 3, bisa kita bayangkan. Gak kober turu. Ya Allah itu. Jadi itu hanya menjelang pemberangkatan. Nah, kemudian ada masalah. Kalau maktab kita di Mekah terutama, kalau di Madinah biasanya enggak, di Mekah itu lebih dari 1 hotel. Ini nanti petugas harus dipisah. Sebenarnya aturannya petugas itu harus 1 kamar untuk memudahkan koordinasi. Tapi kalau misalnya hotelnya itu 2 atau bahkan 3, ini susah lagi nanti. Karena yang namanya petugas, terutama petugas kesehatan, itu harus keliling dari rumah kamar ke kamar untuk memeriksa jamaah. Tapi kalau petugas kloter itu biasanya lebih selain bagian kesehatan itu lebih ringan. Terutama yang pembimbing kloter itu memang dari segi pelayanan lebih ringan, tapi dari segi tanggung jawab paling berat itu petugas pembimbing kloter. Mergo yang berkaitan dengan ibadahnya. Banyak konsultasi itu. Jadi penggawaiannya gak patek akeh, tapi tanggung jawabnya paling gede. Berkaitan dengan keabsahan soalnya. Sah tidaknya. Jadi kudu ngerti. Ditakoni masalah iki, dan itu banyak di sana terjadi seperti itu. Beruntung kalau di dalam kloter itu banyak KBIH. Nah sekarang ini KBIH itu bisa memberikan rekomendasi untuk mengajukan namanya TPHD. Jadi di samping ada TPHI, tim Pemandu Haji Indonesia, ini yang ketua kloter, ada TPHD, tim pemandu haji daerah. Ini direkom oleh KBIH dan kemudian disetujui oleh bupati atau wali kota. Di kabupaten kota, itu kalau ada 1 kloter, biasanya disiapkan 2 TPHD. Kalau Jombang itu hampir 3 kloter. Jamaah Jombang itu 1050. Jadi 2 kloter lebih, 3 kloter kurang. Maka Jombang itu disiapkan 5 TPHD. Untuk TPHD ini persyaratannya tidak begitu berat ya. Tetapi membayarnya itu ya 73.
juta. Tidak bisa kemudian bayar melok 36 juta itu tidak bisa. Kenapa? Kalau jamaah haji bayarnya 36 juta karena dia sudah mengikuti daftar tunggu 10 tahun atau 11 tahun. Nunggu ini kemudian dapat dana efisiensi 37 juta. Sementara TPHD itu tidak pakai daftar dulu, tidak apa-apa. Begitu dia lolos TPHD, kemudian dia daftar haji, dapat porsi, langsung berangkat. Tapi bayarnya itu 73 juta. Karena memang haji itu sesungguhnya bayarnya 73 juta. Ini yang banyak yang tidak paham. Jadi TPHD itu bayarnya 73 juta karena memang haji sekarang bayarnya 73 juta. Kalau selama ini 36, nanti di jamaah kita itu ada pemotongan anggaran sekian banyak item-item yang tidak dibayar. Misalnya bayar paspor, kemudian meningitis dan sebagainya itu nggak membayar. Kalau ada yang bayar itu sementara nanti akan diganti. Dulu bayar paspor itu berapa saya lupa, itu nanti ada diganti. Kalau sekarang malah enggak langsung. Itu adalah diambilkan dari dana efisiensi uang yang kita daftarkan 25 juta. Jadi bayar daftar haji itu untuk dapat porsi bayarnya 25 juta. Tapi menunggunya lama. Karena itu saya perkirakan nanti tahun 30 ya misalnya, itu calon jamaah haji setelah dapat kuota dengan bayar 25 juta, itu tidak akan ada pelunasan. Malah dapat pengembalian. Kalau sekarang masih melunasi 11 juta, tapi besok suatu saat gak ada pelunasan. Pergawis cukup 25 juta itu. Hasil efisiensi. Malah oleh sangu, oleh balet. Jadi bayar mek 20 juta, kok budal gak ada melunasi malah oleh balet. Cuma tahun berapa saya tidak tahu, tapi pasti itu nanti. Ya kira-kira 10 tahun lagi insya Allah gak ada melunasi. Maka yang naik haji tahun 30 insya Allah panjenengan tanpa pelunasan nanti. Malah iso-iso wis oleh balen oleh tambahan sangu. Di samping oleh 1.500 ya, dapat 1.500 real, itu nanti dapat balen yang 25 juta. Karena efisiensi ini untungnya di Indonesia itu seperti itu. Jadi sesungguhnya haji kita itu murah ya. Cuma karena orang itu kadang-kadang ya a priori ya katakan haji itu mahal. Haji itu murah. Gurung dibandingno karo fadilah ibadah, fadilah yang dapat kita dapatkan di sana itu akan sebenarnya sangat murah. Cuma ya kita ngomong murah itu ya dianggap sombong kalau di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Itu tambahan dari saya, monggo barangkali ada tambahan. Ada yang lain. Saya aja. Kalau haji ONH Plus itu termasuk kuota yang 221.000 tadi. Ya, sama sekalian ya. Furoda itu apa furoda itu? Jadi gini, kalau ONH Plus itu sekarang antrinya kira-kira 5 tahun kira-kira. 10 ya. Enggak, kalau 5 enggak. 8 sampai 10 tahun. Itu ONH Plus. Nah, ONH Plus ini memang disisipkan. Kalau kita ingin tahu apakah ONH Plus kita itu resmi atau tidak, ya pakai porsi. Kalau panjenengan daftar ternyata tidak pakai porsi, itu namanya bukan ONH Plus yang resmi. Ada yang namanya kuota dari undangan kerajaan, tamu kerajaan. Jadi setiap tahun kerajaan itu membuat undangan. Biasanya sekitar 2.000 yang diundang. Nah, permainan para mukimin di sana kadang-kadang pernah terjadi, saya ingat saya tahun berapa itu, 2000 berapa itu yang banyak orang Indonesia nggak jadi berangkat. Itu karena mukimin undangan 2.000 diperbanyak menjadi 4.000. Fasilitasnya seperti ONH Plus. Bayarnya sekitar 70.000, saya ingat saya waktu itu. Tapi begitu ketahuan di sana, maka kemudian dipending dengan kaitannya dengan paspor. Paspor dibatasi. Maka ada sekitar 2.000 jamaah Indonesia yang sudah yakin mau bisa berangkat, seperti ONH Plus ternyata nggak bisa berangkat. Itu karena undangan yang diperbanyak. Yaitulah saudara-saudara kita kadang-kadang ya seperti itu mainnya. Kalau furoda itu begini, jadi itu juga mukimin. Mukimin kita itu karena keahliannya bisa mengurus paspor, kuncinya di paspor.
mengurus paspor, punya kemampuan mengurus paspor, sehingga kemudian dia mengisi tempat-tempat kosong. Karena jamaah Indonesia itu tidak pernah jangkep, Pak. Kadang-kadang menjelang berangkat nggak bisa karena sakit atau karena meninggal. Nah, kosong-kosong ini kemudian diisi. Ya, tentu tidak bisa penuh. Maka kemudian istilah furoda itu. Cuma begini, untuk jamaah yang furoda itu bayarnya nyuwun sewu ya, nyuwun sewu. Kemarin tahun 2009 saya tanya, paling murah 130. Itu daftar 1 bulan bisa berangkat. Itu pun tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan berangkat. Ada teman saya yang bisa ngurus sampai 40 orang pemberangkatan jamaah furoda. Bayarnya paling murah 130, paling mahal 225. Jadi kalau kita furoda itu ya, kalau sekarang rata-rata ya 200. Rata-rata 200. Tapi tetap itu tidak bisa dipastikan karena mulai ketahuan ya tetap soro gitu loh, tetap soro. Tapi biasanya saking pintere mukimi niku lolos gitu. Itu furoda itu biasanya mukimi. Dan biasanya lewat travel itu yang bisa ngurusi. Kalau nggak bisa, kalau nggak punya akses, apakah itu berkaitan dengan paspor atau berkaitan dengan maktab di sana, nggak bisa. Jadi monggo kalau mau furoda, tapi nggak bisa dipastikan itu. Enaknya furoda itu cepat berangkat. Lamanya di sana 25 hari. Ya. Lama pemberangkatan sampai pemulangan itu 25 hari. Termasuk ENA plus juga 25 hari. Sampai 30 hari. Kalau reguler itu 41 sampai 42 hari. Ini yang kaitan dengan buta. Monggo yang lain, barangkali ada yang mau tanya lagi. Monggo yang lain. Kak Bisri tadi. Siapa Gini, tadi? Oke, monggo. Haji tahun 2020 kan batal berangkat. Berangkat tahun 2021. Sekarang tahun depan kan berarti ada dua tahun yang berangkat 1 tahun. Apa itu bagaimana cara pengaturannya gitu loh? Ya mundur. Otomatis kan, yang kuota 2021 ya mundur 2022. Otomatis. Yang 2022 ya mundur 2023. Itu seperti itu. Kita geser mundur kabeh. Yang asalnya 1 tahun berangkat kabeh. Ya, oh ya enggak mungkin, panggonane sih gak ono. Berarti 400.000. Iya. Jadi yang mundur bukan hanya 2020, semuanya mundur. Semuanya mundur. Ya. Semuanya mundur. Panggonane sih gak ono. Kene karepe ya kabeh iso berangkat, tapi tempatnya yang tidak ada, tidak muat. Jadi pemerintah Saudi Arabia itu sudah memperkirakan kapasitas yang bisa didatangi oleh jamaah itu berapa, itu sudah dihitung. Semua tempat sudah dihitung. Apalagi jamaah Indonesia itu kecenderungannya diletakkan di tempat-tempat yang tidak terlalu jauh. Kalau di Madinah itu 95% ya, 95% jamaah haji Indonesia yang ada di Madinah itu jaraknya dari Masjidil Haram tidak sampai 1 kilo. 95%. Makanya hampir tidak ada cerita jamaah haji Indonesia maktabnya jauh, itu tidak ada. Di Madinah loh ya. Yang jauh itu hanya 5%. Kalau di Mekah memang ada maktab yang jauh. Apalagi tahun 2016, ya 2017 itu memang sempat jauh. Tapi kalau sekarang enggak terlalu jauh lah. Kalaupun jauh itu ada fasilitas. Kalau paling Azizia, Simalia ya itu agak jauh sedikit, 9 kilo, tapi ada bis. Kalau yang dulu pernah ada maktab yang 15 kilo, 16 kilo Kakiyah itu ya. Termasuk Rusaifa itu jauh-jauh. Tapi sekarang enggak ada. Enggak ada. Sekarang tempatnya agak dekat untuk jamaah haji Indonesia. Nah, yang jauh-jauh itu Turki, Iran itu. Lebih dekat lagi Malaysia itu dekat-dekat. Ya. Oke, monggo, barangkali yang mau tambah. Ada pertanyaan lagi, monggo. Monggo loh. Ini siapa ini? Saya nggak tahu semua ini. Rani ada, Ida. Cukup mungkin?
Ya, cukup ya. Kira-kira cukup ya, udah jam 9 lewat. Kalau ada yang mau nambah ya nggak apa-apa, nanya mumpung ada kesempatan. Berarti tahun ini yang haji itu dari mana yang tahun ini? Mereka yang ada di Saudi Arabia. Boleh orang luar negeri tapi sudah di Arab Saudi Arabia. Ekspatriat itu. Nah, jadi Arab Saudi tidak mendatangkan dari luar. Ya. Jadi wong Indonesia sing nukono iso, tapi daftar. Daftarnya pun dengan prosedur yang sangat ketat karena dibatasi hanya 1.000 orang. Jadi kata pemerintah Saudi Arabia 1.000 orang. 1.000 orang lu wong Mekah tok wis royokan. Karena pembatasan protokol yang sangat-sangat ketat. Saya dengar sampai penjual-penjual itu muring-muring. Kurma sing biasanya didol 10 real, saya didol sak realan. Diobral kabeh. Nggih. Monggo nek cekap nggih, alhamdulillah monggo Sak. Nggih. Sampun nggih, cekap nggih. Itu ada. Cukup. Cukup. Nggih. Matur nuwun. Terakhir donga Cak Bisri, monggo. Ya. Cak Bisri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jalikal karim azim sultanik. Amin amin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamdalil afat wa taqaduna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syalwayat min jami'il khairin fil hayati wa ba'da. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al-muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bihaqqi sirril Fatihah wa bihaqqi man anzalta ilai suratul Fatihah an yasira umurana ma'arrahati fi qulubina wa taqdi hajatina wa tukassir amwalana wa auladana wa tusina bizikal haram wa tarzuqana ila jazil anam birrahmin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتوب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبلنا بسر الفاتحة. Amin. Alhamdulillah, matur nuwun semuanya. Foto dulu, foto dulu nih. Ininya dibuka dong, nggak bisa ya? Yang bisa dibuka videonya biar kelihatan gambarnya. Ya Mas ya, kelihatan. Dihitung Mas, dihitung biar bisa action dihitung. Guys ya. Ini belum buka di semua ini, nggak ini. Ida Rani ini siapa ya? Mbak Ul tadi nggak bisa buka videonya, ya sudah nggak apa-apa. Wes cukup ini aja, Rahmania. Ya. Atau mungkin sudah ditinggal tidur ini, jangan-jangan. Siapa ini? Aku aja apa David ini? Ya udah ya. Oke, ayo mulai foto. Gayanya gimana terserah. Saya nggak bisa gaya karena saya yang jepret. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, ya. Sampun. Ya, baik. Begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa istiqomah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mas Rahmania itu muncul tuh, fotonya diulang. Oh, diulang, Mbak. Wes, diulang. Ya, ayo. Sudah siap? Mana ini? Ya, udah. Ayo, 1, 2, 3. Oke, ya. Kakak jangan gini, adiknya nggak kelihatan. Nggih, saya pikir gitu nggih. Matur nuwun sangat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan acara ini dengan istiqomah sesuai jadwalnya. Nanti semua juga kebagian sharing apapun yang nyaman di-sharingkan supaya jadi manfaat, ilmunya mengalir gitu. Baik, dari saya mewakili semuanya, kurang lebihnya saya
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan penuh harapan, mudah-mudahan acara ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi keluarga Bani Arif. Amin. Nanti kalau misalnya ada topik yang menarik, kemudian ngajak saudaranya, kawannya, sahabatnya, atau di luar Bani Arif, saya pikir nggak apa-apa lah, terbuka saja. Kayak informasi haji gini, saya pikir kan ini penting ini. Enggak, kalau perlu nanti ada sesi lagi, Cak Taufik, diulang. Nanti bisa diajak kawan-kawan atau siapa yang mungkin ada banyak pertanyaan soal haji, itu nanti bisa diagendakan. Ini kapasitasnya 100 kok, ini yang hadir baru cuma 14 atau 15 tadi. Jadi masih banyak slot gitu. Jadi kalau di haji kuotanya kurang, ini kuotanya banyak ini. Oke, saya pikir gitu dulu nggih, matur nuwun. Langsung saya tutup aja. Sudah larut malam jam 9. Besok harus bangun pagi sahur, puasa. Oke. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Itu Rahmania itu siapa ya? Putranya siapa ya? Mbak Rahmania, ditanya. Medan. Ininya mana? Mbak Yuyun lah, Mbak Yuyun. Putrane. Oh, Rahmania Yuyun, Bani Hasanah. Oh, Bani Hasanah. Ya, Bani Umi Hasanah, Umi Hasanah. Medan itu di Medan. Alhamdulillah Medan, Bandung, Mbak Atin, ya kan? Mana Atin? Nggak ada. Loh, Oh, itu. no, Mbak Mas iki lho. Di. Loh, itu. Oh, lah jenenge. Jenenge gak diganti. Ini sapa? Yuyun. Jenenge duduk Atin. Oh, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Muga-muga tambah sehat. Amin. Amin. Sering silaturahmi ini biar sehat. Oke. Ya, saya pamit duluan ya. Belum mandi ini tadi. Baru datang. Oke, bareng. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.